Kami anak SMK. Beda jurusan? Satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alti. Cek cek 1 2 3 cek 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 1 2 3. Jurus apa nih? Sabotase ya. Tapi itu seru banget. Kembali lagi bersama kami di Podcast Ruang Jeda SMKS Al Ittihad. Di episode kali ini kita bakal ngobrol seru bareng nih sama kakak-kakak yang ada di sini tentang pengalaman belajar kita di SMKS Al Ittihad. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Sofwa Tanida dari jurusan PPLB, Pengembangan Perangkat Lunak dan Gym. Halo Safwa. Kenalin, nama aku Citra Isinaria. Aku dari jurusan Analisis Pengujian Laboratorium. Seneng banget nih bisa seneng bareng kalian di sini. Kenalin, nama aku Atskia dari jurusan MPLB atau Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. Semoga podcast Ruang Jeda episode kali ini bisa bikin kalian terinspirasi lebih seru lagi gitu. Nah, sebelum kita ke topik pertama, gimana kalau kita tebak-tebakan dulu nih? Jadi kalau misalnya jurusan kita tuh dianalogiin sebagai hewan, kira-kira hewan apa? Mulai dari Citra. Kalau aku sendiri sih, aku mau ngibaratin jurusan analis itu sebagai kura-kura. Soalnya nih, di analis itu kita diuji kesabaran dengan sangat maksimal. Karena menguji satu sampel aja itu kita bisa berhari-hari. Nah makanya itu kenapa aku milih kura-kura sebagai penganalogian hewan dalam jurusan analis. Soalnya karena kura-kura tuh lambat, tapi punya nanti hasilnya yang memuaskan gitu. Nah, kalau aku tuh ibaratnya kayak semut. Kenapa tuh? Karena semut tuh hampir sama sih kayak kura-kura, cuman semut tuh kan bekerja keras nih. Di musim panas mereka bekerja keras, pokoknya makanannya tuh dikumpulin tuh di rumah mereka. Sampai nanti musim dingin mereka bisa makan makanan yang mereka udah kumpulin. Nah, itu sama kayak MPLB karena kita istilahnya tuh kayak investasi lagi, baik itu investasi fisik, investasi mental, investasi harta, pokoknya kayak gitu yang emang kita kumpulin, kita sampai proses sampai nanti udah terkumpul tuh kita bisa merasakan apa yang udah kita kumpulin, apa yang udah kita jalanin gitu. Kalau Safwa apa Safwa? Kalau aku ibaratin sebagai burung, karena kan burung terbang tinggi ya. Jadi kita juga harus terbang tinggi dalam mencari inovasi-inovasi kayak ide kreatif yang nantinya buat perkembangan aplikasi dan software yang kita buat. Karena kan seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, kita juga harus bisa nyesuaiin dalam perkembangannya. Nggak boleh kalah sama robot gitu ya. Iya, harus bisa inovasi di zamannya emang udah serba digital ini. Iya gitu. Kan di sini kita tuh beda jurusan ya. Iya. Nah, kira-kira kenapa sih kakak tuh pilih jurusan kakak-kakak masing-masing gitu? Apa alasannya? Citra duluan. Nih, kalau buat aku sendiri, kenapa aku milih jurusan analis? Soalnya aku itu suka banget sama pengamatan. Jadi apa-apa aku amati, apa-apa aku uji. Nah, makanya uji kesabaran. Ya, uji kesabaran juga tuh salah satunya. Nah, makanya kenapa aku pilih jurusan APL? Karena APL itu salah satu passion aku banget. Kalau kamu gimana nih, Kit? Kalau aku alasan aku masuk jurusan tuh karena emang dari dulu tuh suka ngebisnis. Karena dari kecil tuh kayak ngejualin sesuatu tuh misalkan punya pelanggan, kita tuh bikin apa yang kita, contohnya kue atau jajanan yang kita bikin, terus kita jualin ke teman-teman atau ke tetangga gitu. Itu tuh punya rasa yang puas gitu loh. Apa yang kita bikin, apa yang kita usahain tuh kita punya hasil gitu, jadi kayak puas gitu nih gitu. Terus itu tuh salah satu alasan kalau buat jadi pebisnis. Nah, makanya aku masuk jurusan MPLB tuh biar aku bisa belajar mendalami, karena di MPLB OTKP di MPLB Alit ini tuh khususnya kayak prakteknya itu lapang. Bikin makanan sendiri, marketingnya juga ngejualin sendiri. Jadi kita tuh bisa baca gimana cara produk kita tuh laku, laris. Pokoknya analisis SWOT lah intinya mah, kayak strength, weakness yang gitu-gitu, biar produk kita tuh bisa ke up gitu. Dan selain itu juga bisa juga ngebaca ini konsumen, apa sih ini konsumen?
Membaca konsumen lah pokoknya mah, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, nanti kita bisa Iya. menyesuaikan ke produk kita gitu kan. Seru ya bisnis gitu. Tapi selain itu juga aku tuh punya cita-cita jadi CEO. Iya, Masya Allah. Tapi ini kira-kira di masa depan kamu masih punya gak sih cita-cita pengen jadi pembisnis yang wow gitu? Mana ya, walau alam sih. Tapi semoga masih bertahan karena emang aku udah nyampe sini walaupun masih SMK gitu ya, masih punya semangat buat ngejar cita-cita aku gitu, mumpung masih punya semangat. Semoga aja masih bisa Ya, punya cita-cita tersebut gitu. Sebenarnya kayak jadi pegawai dulu kan biasanya suka apa ya, meniti karir tuh dari yang kecil-kecil dulu. Kalau misalnya langsung ke besar tuh kita nggak ngerti gimana rasanya kita di posisi yang kecil itu loh. Jadi kalau misalnya kita udah dari posisi yang kecil, dari pegawai dulu naik ke manajer, ke CEO, jadi owner, kita tuh bisa ngerti, paham apa yang udah lakuin sama pegawai kita. Jadi kita bisa punya evaluasian atau perbaikan yang dari buat pegawai kita tuh karena kita ngerti gitu. Gitulah, itu pokoknya mah. bagus banget Alhamdulillah, semoga alasannya. tercapai guys. Kamu gimana Safwa? Kalau Gimana? aku tuh kan emang suka banget samanya yang namanya tuh main game ya. Iya benar-benar suka banget itu waktu semua waktu luang yang aku habisin tuh cuma buat main game. Dan karena main game tuh kan seru, tuh kayak mikir kok gimana sih developernya tuh bikin game kok bisa seseru ini, apalagi game online gitu kan. Di game online kita bisa ketemu sama orang, cuma kan dalam bentuk karakter di game itu kan. Kayak record gitu gak sih? Iya kayak gitu, kayak gimana cara bikinnya. Sama kalau misalnya pengen main game gratisan gitu kan suka buka web. Iya. Nah, jadi di web itu tuh banyak ribuan game yang kita bisa mainin tuh. Dan kan namanya web pasti interaktif gitu loh. Kayak ini cara bikinnya gimana gitu. Pas ada lihat di sini ada jurusan PPLG kan pengembangan perangkat lunak dan game. Ya langsung tertarik ke sini, tertarik kayak pengen bikin lah suatu saat. Awalnya pemain, sekarang jadi pembuat gitu Ya, ya. amin. Tapi kalau alasan Safwa mau bikin game, misalkan, udah pernah belum nyoba bikin game di PPLG? Pernah, cuma gamenya sederhana gitu, belum sampai. Belum mendalami gitu ya? Iya, baru pakai web gitu. Game apa tuh yang kamu buat? Game jadi kan kayak ada kotak, kayak ibaratin si kotak itu tuh mobil. Oh, Jadi iya. di depannya tuh kayak rintangan-rintangan gitu, jadi kita ngegerakin kursor doang buat menghindarin si objek itu loh. Oh, tahu. Aku Iya, pernah lihat kayak kayak gitu. Seru Game dasar, tapi emang menguji apa ya? Fokus gitu Iya, ya? fokus karena makin lama makin cepet. Iya, iya. Iya, Itu dibikinnya web apa gimana? pakai web HTML, CSS sama JavaScript. Hebat. Kebayang ribetnya gimana ngodingnya? Tapi pusing kan? Pusing banget. Pusing. Satu tantangannya itu ya, tapi kalau misalnya udah jadi gamenya berarti puas gitu. Puas lah, puas banget. Puas banget, iya gitu. Nah, sekarang kan kita bertiga udah milih jurusan masing-masing kan. Nah, udah kurang lebih 2 tahun dong kita sekolah di SMK Al Ittihad. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira kegiatan paling seru apa sih yang pernah ada di jurusan kalian masing-masing? Kegiatan paling seru. Boleh aku dulu ya. Boleh. Kegiatan paling seru di MPLB tuh karena kita tuh sering terjun ke lapang. Kayak apa misalnya? Praktek-prakteknya tuh sering terjun ke lapang. Contohnya yang pernah aku omongin waktu itu, Klasisnu itu kan Oh, iya. diuji bukan dari segi keuangannya aja pemasukan pengeluaran, tapi dari cara kita punya layanan yang baik, good service buat ke orang-orang yang emang mau infak gitu kan. Terjun ke lapangnya juga, terus ngejelasin ini tuh apa, terus fungsinya apa, nanti disalurkan kemana gitu juga kan bisa jadi nambah relasi juga ya buat ke teman-temannya nanti, jadi bisa bikin jurusan aku tuh kelihatan good service gitu. Itu salah satunya. Gitu. Kalau Safa gimana? Yang paling seru Ya. itu ketika disuruh bikin project yang pertama tuh disuruh bikin kalkulator. Waktu itu ya kan kalau misalnya kita lihat tuh kayak di warung pasar-pasar gitu, kalau misalnya ada yang beli di jumlah yang banyak kan nyumblanginnya pakai kalkulator. Itu gimana cara kalkulator itu bisa tahu hasilnya secara cepat itu loh. Kayaknya Salvama tuh lebih ke penasaran dan pengen tahu, Iya. terus didalami gitu ya, dari game sekarang kalkulator. Ya, Gimana tuh caranya kira-kira? kan jadi bikinnya tuh pakai bahasa pemrograman C++. Apa tuh? Ya, jadi kan bahasa pemrograman ada banyak, ada Ruby, ada Pascal, ada C, ada C++. Nah, C++ itu pengembangan dari bahasa C.
Nah, jadi kita belajar di situ. Jadi kita loh yang bikin rumusnya. Kan bisa si variabel hasil itu sama dengan ketika A ditambah B. Jadi ketika si user ngisi si variabel A-nya itu dengan angka sama variabel B-nya dengan angka. Jadi nanti dijumlahin langsung gitu loh. Iya. Jadi kita bikin otak kalkulatornya itu kita yang bikin gitu loh. Oh iya. Ya, gitu. Jadi nggak kebayang. Itu bikinnya di web berarti apa aplikasi? Aplikasi ada namanya DevC++. Ini enggak apa sih? Apa sih kalau terjun tuh rilis Rilis. Iya. Ada gak di Play Store misalkan? Apa masih Dirancang gitu. anak PLG? Belum sih, masih nyoba-nyoba. Soalnya kan kalau mau jadi itu belum belajar lagi nanti kayaknya kelas 11 kalau itu. Ya, Saya mudah-mudahan. hal yang udah kita SMK kita bikin, PLG yang kita bikin kayak Irsyad itu kan udah ini ya, udah terjun ke Play Store. Iya. Kayak Irsyad, terus apa sih yang pembayaran itu tuh? Kasir online. Ah itu pokoknya Mumtaz Hamid apa sih? Mumtaz. Oh iya Mumtaz lah itu pokoknya. Kita kan bisa bayar lewat situ kalau misalnya emang orang tua gak bisa kesini atau uang kita habis gitu kan, minta transfer ke orang tua lewat itu. Nanti kita ambil di tabungan siswa gitu. Itu salah satu bikinan Al-Ittihad gitu guys. Itu berarti dari bukan tantangan. Kegiatan unik. Kegiatan unik. Nah, sekarang Kalau di APL tuh hal yang paling seru menurut aku tuh ketika aku buat yogurt sama buat cuka. Nah, jadi kan di sana itu misal nih waktu kita buat yogurt, kita kan nambahin bakteri ke dalam yogurtnya. Nah, 1 mili aja kelebihan bakteri itu bisa bikin orang sakit perut. Saya kan kebanyakan bakterinya. wow. Ya, Terus kalau misalkan berarti harus benar-benar pas gitu ya. iya, harus sesuai takarannya. Kalau cuka Kalau cuka bisa menimbulkan kematian. Iya kan, itu asam. takut. Asam, ya. Jangan sampai gagal ya. Iya, makanya harus hati-hati dari mulai penggunaan APD-nya, penggunaan masker, kita harus hati-hati selain dalam pengonsumsiannya juga. Tapi kalau di pembuatan yogurt tuh selain kelebihan bakteri ada gak yang lebih susahnya lagi? Misalkan basi gitu susunya. Jadi gimana gitu. Ada untungnya juga dari basinya si yogurt. Ya, gimana ya? Kan banyak tahapannya loh di analis tuh, dari susu yang difermentasi bisa jadi yogurt yang difermentasi bisa jadi keju. Nah, jadi setiap bahan yang kita fermentasi itu pasti ada menjadi hasilnya. hal yang baru gitu ya. Kalau yogurt kalau misalkan udah yogurt bisa basi gak sih? Bisa. Oh, kalau misalkan yogurt udah basi? Nah, untuk menghindari kebasian itu makanya kita fermentasi biar bisa jadi keju. Jadi gak jadi basinya gitu. Tapi pernah bikin keju? Belum bikin. Cobain ya. Harus perdana yang nyoba. Ya, boleh. Itu berarti dari apa yang kita. Nah guys, kan jadi di jurusan kita masing-masing tuh ada hal serunya ya. Nah, kira-kira kan pasti nih di balik hal seru itu ada tantangan. Ya. Betul. Ya benar. Kira-kira tantangan apa sih, tantangan terbesar nih yang pernah dialami di jurusan kalian masing-masing? Cit, tafadhol. Dimulai dari jurusan analis. Ya. Analis itu tantangan paling besarnya itu ketika menunggu. Masih di menguji kesabaran ya. Keren, kesabaran seorang analisis itu emang kayaknya tingkat paling wow gitu. Bukan setipis tisu, Bukan. tapi setebal apa? Pokoknya Contohnya tiap gimana Cit, sabar. nih waktu itu tuh aku pernah nguji kadar abu. Itu paling lama yang pernah aku uji itu 3 hari. Malah pernah selama 3 hari itu tuh gagal semuanya. Waduh. Tapi aku coba lagi dan alhamdulillahnya berhasil. Terus hal kedua yang bikin aku sabar tuh waktu aku nguji kadar besi. Itu aku nguji 7 kali pengujian aku gagal. Terus yang ke-8 kalinya baru aku berhasil, dan ternyata itu bahannya emang udah sebulan yang lalu dibuatnya jadi kadaluarsa. Nah, akhirnya ketemu deh. Tapi untungnya dari kegagalan tuh bisa evaluasi. Iya. Gimana yang salah apa, solusinya apa gitu. Tapi berarti kalau misalnya 3 hari tuh bikin apa? Yogurt? Bukan, nguji kadar abu. Yang uji kadar abu 3 hari kan kamu prakteknya di RPS apa Di di RPS RPS ya? Itu bolak-balik apa gimana yang ngejagainnya? Harusnya kita standby, cuman kalau di Alitian kan tidak Mungkin. memungkinkan ya. Jadi kita punya
kesibukan masing-masing, iya. ada ngaji, ada itu segala macam. Jadi kita buat jadwal, misalnya di hari pertama ini, hari selanjutnya misalnya siapa lagi yang kesananya buat cuman ngecek dia tuh udah jadi abu apa belum gitu. Kalau belum berarti nyalain lagi si tanurnya. Gitu. Oh, berarti mati nyala itu gepah. Iya. Oh, wow. Kalau misalkan yang apa itu yang 7 kali gagal, Ya itu aku nguji kadar besi pada ini susu bubuk. Susu bubuk. Oh. Iya. Di gimana gitu? Itu awalnya tuh kita tuh buat larutan. Nah nanti si larutan itu apa ya serapannya itu diukur pakai spektro. Ya. ngerti gak? Enggak. Sama aku juga. Ya makanya di sana ada spektro. Sebelum kita beralih ke spektro tuh kita bikin larutannya. Nah di situ yang 7 kali aku gagal tuh pas bikin larutan. Yang harusnya warnanya merah darah kayak darah. Ini enggak, aku malah jadi warna pink. Iya. Aku 7 kali nyoba masih pink. Larutannya kokwet berarti. Feminim. Itu tuh berarti 7 kali gagal. Sekali gagalnya tuh berapa lama? Misalkan kan kalau yang awal bikin aku tuh 3 hari. Iya. Ini Enggak, kalau ini cepet 5 menit juga jadi. oh, sampai 7 kali gagal ya? Iya. 7 kali. Tapi hikmahnya emang berarti kita jadi tahu masalahnya itu apa gitu. Jadi bisa jadi pelajaran ke produksi selanjutnya gitu ya. Terus apa boleh? Nah, kalau aku yang pasti tentang codingannya error. Kita Iya. tahu sih letak errornya itu di mana. Karena misalnya kita ngoding misal 20 menit. Cuman buat nyari letak salahnya tuh bisa sampai 10 menit. Wow. Dan kalau nggak ketemu kayak udah nyerah gitu loh. Berarti kayak aku pernah lihat tuh di konten-konten di TikTok atau di Instagram yang coding yang stres kayaknya kelihatannya tuh ada overwhelmed. Yang salahnya tuh error kan ya, jadi error gak bisa bikin program. Yang salahnya tuh ternyata saya dicari-cari berjam-jam, cuman spasi, titik atau koma yang salah penempatan gitu. Iya emang kalau misalnya yang tadi yang di C++ itu, aku kan di akhirnya tuh harus ada titik koma atau semikolon namanya. Nah kalau kurang itu bisa dijalanin. Bagi kalau di HTML kan biasanya kepake div terus container. Terus di CSS sama JavaScript itu kita tulisnya bukan container tapi container, jadi kurangin Kota dan itu bisa dijalanin sama sekali. Kayaknya ini pengalaman deh. Iya. Pengalaman deh. Nah, sama kalau itu ngedesain ya kan pakai AI ya, Adobe Illustrator. Nah kalau kan setiap kita bikin tuh kalau ngedesain jadi hilang gitu loh. Pernah aku udah disuruh bikin project, bikin proses PDB, terus aku lupa di save, terus sama aku di close pas balik lagi udah gak ada, bikin ulang. Berarti jadi anak PPLG juga harus teliti banget ya kayaknya. Betul sih, kalau saya itu berarti hikmahnya menguji ketelitian. Tapi ada ini enggak? Kamu kan anak PLG, bisa kasih tips gimana cara mengatasi itunya, atau setidaknya kalau udah terjadi cara cepat nemuin masalahnya itu gimana? Banyak-banyak baca cara ngatasin, misal kalau ada codingan error ini kita harus gimana kayak gitu. Banyak kok di YouTube tips-tipsnya. Sama kalau kita ngedesain usahain selalu save. Siap kita bikin bentuk baru, save aja gitu loh, gak apa-apa banyak save juga asalkan. Karena kalau kita lupa di save nanti ulang dari awal lebih capek ya. Pantas lebih ini ya, sering memori penuh tuh gitu. Iya, lagi pernah itu langsung merah itunya. Tapi ini enggak ada ini enggak sih, kan kalau misalkan aku nggak tahu ya, di sistem tuh kan ngoding nih, ada error, ada dikasih tahu nggak errornya itu di daerah mananya gitu? Apa kita benar harus nyari satu-satu di codingan sepanjang itu? Ada, cuman kan banyak nih sama yang kayak sama bentuknya. Oh iya ya. Susah. Tapi yang gampang tuh kalau yang di aplikasi di C++ itu udah benar-benar dikasih tahu line keberapa, baris keberapa, kurang apa atau pengisiannya salahnya di mana. Itu kan pakai bahasa Inggris jadi harus ngerti juga. Berarti harus untungnya dia litihan, jadi ada bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, bisa dikit-dikit lah ya. Ya dikit-dikit. Udah emang dikasih fasilitas ini juga kan, apa sih internet, jadi kita bisa translate lah gitu. Kalau gimana nih Oh iya, MPLB? aku MPLB tantangan ya. Kalau di aku sih umumnya emang yang biasanya terjadi tuh di deadline tugas. Terutama kita kan sekarang pakai pijar ya. Iya. Yang dimana kalau
tugasnya udah lewatin lain dan kita kumpulin tuh berarti udah gak bisa dikerjain lagi. Iya. Dan itu tuh masuk ke laporan kepala sekolah. Jadi ketahuan kalau kita tuh ngerjain tugas. Itu emang kelihatannya kayak sangat disiplin ya. Berarti menguji kita buat disiplin, on time dan ngerjain dengan baik berarti kita. Tapi yang bikin yang umumnya kan kalau itu di segi tugas ya. Kalau ini biasa aku nih punya satu pelajaran yang emang gurunya tuh seru banget sih, alhamdulillah, yang emang bikin kita tuh up gitu ya, ngantuk jadi gak tidur. Terus belajarnya tuh gak selalu terpaku ke buku. Jadi ngubah apa ya, membangun mindset kita, cara kita pikir gimana tentang hukum-hukumnya atau pokoknya tentang hukum di Indonesia gimana caranya gitulah. Nah, pernah satu waktu, enggak satu waktu sih, sering selama kita tuh disuruh baca satu bab tuh selama 5 menit. Enggak 5 menit deh, kadang sampai 3 menit atau 2 menit disuruh baca satu bab. Terus setelah itu disuruh tutup buku, ditanya. Kalau misalkan ditanya nggak bisa jawab, keluar kelas. Wih, gila banget. Lumayan, tapi itu tuh jadi kita tuh jadi belajar apa ya, emang pas awal-awal tuh pasti apa sih kok gitu ya, pasti ada Pedumalnya. iya ngedumelnya pada misu-misunya, Ustad bapak kok baru 2 menit gini, bentar tuh Pak tambahin 5 menit, tambahin 10 menit, belum apa gini gitu tuh. Enggak, langsung ditanya. Tapi selama ini tuh overall tuh gimana ya, setiap penanya tuh bisa jawab. Mereka tuh punya cara mereka masing-masing buat gimana caranya aku tuh bisa jawab. Nah dari situ tuh kita tahu, kita bisa belajar kalau yang semua di buku tuh emang penting, cuman yang paling penting tuh kita paham sama topiknya, kita paham sama judulnya gitu. Jadi contohnya judulnya tuh pelayanan prima, kita cuman baca pemahaman kita tentang pelayanan prima, nanti kita bisa improvisasi tentang apa itu pelayanan prima, caranya gimana, kan itu bisa kepikir ya kalau di otak tuh. Jadi itu ngelatih kita buat kita bisa improvisasi, upgrade kita public speaking kita kayak gitu. Itu salah satu tantangan yang emang kita tuh udah sadar kalau benar-benar ngaruh ke kita gitu. Upgrade percaya diri juga. Itu dari MPLB sih umumnya. Next. Nah, sesuai sama judul yang tadi kita utarain, beda jurusan satu tujuan. Sekarang gimana ya kalau misalnya kita dihadapin satu keadaan yang dimana kita itu mesti mesti bersama di satu bisnis misalnya. Gimana ya itu keadaannya? Kayaknya ini nih. Kita kan pernah ada satu event ya, itu vokasi fest SMK Industri 4.0 ya, di mana kita tuh bekerja sama nih, APL tuh bikin produknya yogurt sama cuka. Nah itu tuh emang dijadiin project sama guru mapel kita masing-masing buat di vokasi festnya. Aku MPLB itu bikin marketingnya, berarti bikin namanya nama yogurt cukanya, terus pemasarannya gimana. Kebetulan di vokasi fest itu kita dikasih project buat bikin konten pemasarannya gimana. Kebetulan aku dapat cuka, jadi aku biasa bakso gitu, cuanki dikasih cuka, terus dengan ekspresi yang wah berbinar gitu, wah ini cuka litihar gitu. Terus kalau misalnya RPL berarti Ngedesainnya. oh iya, desain dari apa sih botolnya? Kemasan ya? Kemasan di mock up gitu. Aku lihat kemasan lucu-lucu. Iya, terus ada makna-maknanya juga masing-masing. Waktu di vokasi fest juga ditampilin ya, iklannya ditampilin, produknya dipasarin ya, ditampilin juga. Terus ada itu yang mock up-nya itu loh. Iya, mock up-nya yang udah ditempelin ke produknya. Setiap elemen yang dipakai tuh punya arti ya. Punya arti. Ya. Ribet juga ya. Ya harus mikirin, yang susah tuh mikirin konsepnya, arti-artinya itu. Ada ininya juga, misalkan warnanya apa dijelasin, terus hubungannya gitu ya. Ribet, tapi bikin estetika tuh menambah. Nah, itu kan yang udah kita lewati, berarti yang udah kita yang udah kita jalani. Nah, ini kan ngomonginnya tuh yang masa depan, kira-kira kita tuh bisa bikin bisnis apa, kira-kira bisa apa sih? Siapa tahu kita bertiga tuh bisa ketemu lagi di masa depan. Apa ya? Gimana kalau program diet?
Itu lagi ngetren. Ya kan? New Year's New Me. Iya. Diet. Coba mereka tuh yang emang mau New Year New Me masih bingung karena program dietnya tuh belum belum ada yang nyuapin. Belum ada apa sih? Arahan. Arahan, bimbingan. Kalau gitu berarti kan Citu yang menggagas idenya. Bagaimana tuh? Mencetus. Kalau program diet dengan jurusan aku, kayaknya aku bakal milih buat nguji susu buat diet. Oh, tapi itu tuh berarti dipelajari ya? Iya. Kayak kesehatan jadi ahli gizi tuh. Iya, itu bisa nyambung banget tuh sama APL. Gimana cara? Kalau misalnya kan susu bubuk tuh. Caranya gimana? Ini waktu itu aku pernah nguji susu pertumbuhan. Tapi anehnya itu yang keluarnya itu malah hasil buat susu diet. Nah, dari sana tuh kegagalan tapi malah menguntungkan diri aku gitu. Jadi pelajaran tambahan. Iya, gitu. Tapi bentuk susunya tuh susu bubuk bisa. Lumayan. Rasa apa itu? Waktu aku uji itu yang vanilla. Ya. Kalau dikasih rasa kayak strawberry gitu bisa. Aduh. Bisa kayaknya, cuman kadar gulanya aja yang kita turunin. Gitulah, nggak ngerti sih sebenarnya. Tapi semoga berhasil. MPLB gimana ini MPLB? Nah, kalau apa sih kan tadi itu program diet ya? Ya. Kalau di MPLB itu berarti aku yang ngatur flow ininya, keuangannya. Oh iya. Contohnya dari marketingnya kita bisa ngonten, terus kita update Instagram, di TikTok, di YouTube sekalian konten. Terus gimana cara mereka tertarik gitu, konsumen tertarik dipasarin si produknya, itu buat jadi marketing. Terus bisa juga jadi backstage. Jadi ininya loh apa ya, pekerjaan dalamnya tuh kayak ngatur flow keuangannya, terus cari-cari produk yang contohnya kayak kita tuh udah tahu nih produk di zaman sekarang tuh contohnya program diet kan. Itu juga udah salah satu termasuk teknik MPLB, teknik pebisnis, karena kita nyari apa yang lagi dibutuhin orang-orang zaman sekarang gitu. Sama konsumennya kita baca mereka tuh lebih sukanya apa. Misalkan susu kan simple ya, bisa jadi kayak gitu. Itu buat dari dalamnya gitu. Itu dari MPLB berarti sesi marketing sama ngatur flow alur dalamnya gitu. Kalau PLG bikin desainnya. Benar. Menarik gitu loh. Bikin desainnya, terus yang menarik Bikin webnya. web buat Ya, betul. ini ya pemasaran bisa jadi. Kayak misalkan yang mager buat ke tempat kita langsung Bisa akses open web. gitu. Iya. Bisa masukin ke Shopee. Boleh sebut merek. Banyak ke itu GoFood Grab segala macam. Terus sama ini jadi kita bisa bikin web sendiri, didesainnya sama PPLG, webnya sama PPLG, sama biar bisa mesen sendiri gitu loh. Jadi gak usah lewat webnya, gak usah lewat aplikasi lain. Jadi bikin aplikasi sendiri. Misalkan di Instagram nih, nanti kalau misalkan mau mesen boleh klik link webnya atau ada macam-macam gitu bisa ya. Aplikasi gitu tanpa masuk aplikasi. Bisa misalnya Mas nanti masuk ke kita, kalau udah masuk tinggal di packing, tinggal dikirim. Iya, good. Lumayan hidup, nanti kita ketemu lagi kerjasama. Amin. Gitu. Belum SMK, bajunya gak ada. Nah, itu berarti beberapa pertanyaan yang kita rangkum ya, dari mulai alasan milih jurusan, terus apa lagi? Hal yang seru. Oh ya, hal yang seru di jurusan, terus tantangan dari balik hal yang seru itu, sama yang terakhir tuh ya konsen kolaborasi 3 jurusan, karena Alita tuh saling melengkapi. Nah, sekarang ada segmen di mana kita harus cepet-cepet dijawab. Kalau ada beberapa pertanyaan ya. Kita tuh harus cepet-cepet ngejawab perkara jurusan lagi. Tapi karena kita bertiga, jadi gak ada yang bertanya. Jadi gimana kalau kakak kameramen debut di Berkis ini? Kameramennya juga gak ada, Kak Gojo.